lihat apa saja PR besar yang harus dirapihkan oleh pemimpin OJK yang baru? Iya, memang kalau kita melihat situasi saat ini, kepemimpinan OJK yang baru hadir di situasi yang sangat menarik ya kalau saya bilang. Jadi kalau mungkin saya akan banyak lihat dari kacamata pasar modal ya. Jadi kalau kita lihat animo masyarakat, terutama investor individu itu tumbuh sangat tinggi untuk berinvestasi baik langsung di pasar saham, kemudian beberapa masuk membeli obligasi, kemudian di reksadana itu tumbuhnya juga sangat tinggi. Terus kemudian di saat yang sama pada saat ini banyak sekali bermunculan startup ya, yang basicnya mungkin financial technology, insurtech dan lain sebagainya. Dan ini semua sebenarnya masuk dalam termasuk tadi ya digital banking ya. Dan ini semua termasuk di dalam dinamika ya pasar keuangan yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, saya pikir kepemimpinan OJK ke depan yang baru ini dia perlu untuk bisa istilahnya mengakomodasi dinamika yang terjadi di pasar saat ini tadi ya. Pertama, bagaimana investor individu yang tumbuh sangat tinggi ini kan sangat baik, bagaimana bisa didorong terus untuk bisa semakin tinggi sehingga tingkat inklusi keuangan yang dicita-citakan meningkat terus juga akan tercapai. Dan di sisi lain juga industri keuangan kita juga semakin sehat ya, terutama di pasar modal, di mana kepemilikan investor domestik lebih besar dari investor luar negeri. Jadi itu ada mungkin kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan baik saat ini bisa terus dilanjutkan, terus kemudian ditingkatkan dengan kebijakan-kebijakan yang lebih inovatif untuk mendukung pertumbuhan tadi. Terus yang kedua tadi terkait yang fintech, memang ini kan cepat sekali ya ini perubahannya, terus selalu ada ide-ide muncul yang baru setiap waktu gitu ya. Nah ini diharapkan tentunya di kepemimpinan OJK yang selanjutnya juga bisa terus mengakomodir gitu ya. Jadi hal-hal baru ini bisa tidak ditutup ya kesempatannya untuk tumbuh, tapi juga tetap diperhatikan supaya tidak dia menimbulkan suatu misalnya case investasi. Gitu. Jadi balance in between. Gitu. Terus kemudian dari dua hal tadi mungkin hal lain yang menjadi challenge adalah tadi bagaimana menyelaraskan peraturan-peraturan dari sisi perbankan, pasar modal, asuransi, terus kemudian tadi teknologi tadi supaya ini bisa bersinergi baik dan tumbuh secara bersama-sama dan ada level playing field yang sama gitu ya. Jadi misalnya perizinan di fintech juga jangan sampai terlalu loose sehingga menyebabkan tumbuh bisa lebih cepat gitu ya institusinya dibandingkan mungkin yang existing financial institutions lainnya. Itu beberapa hal. Terus kemudian tentunya OJK juga perlu memperhatikan juga ini terkait inklusi keuangan supaya biaya transaksi, biaya investasi di kemudian hari yang dilakukan investor, terutama yang individu ini bisa terus semakin rendah gitu. Jadi tidak ada additional biaya gitu ya yang terus membebani investor ke depannya. Mungkin itu ya beberapa hal utama Baik. yang saya lihat menjadi challenge atau tantangan atau yang perlu dicapai oleh OJK. Pak Faras, kalau kita melihat ke belakang, ini Ketua OJK sebelumnya berasal dari latar belakang perbankan. Apakah Anda menilai untuk periode kali ini lebih baik dari non-perbankan begitu? Karena kalau kita berkaca pada masalah-masalah lain ini kan juga cukup banyak begitu terkait dengan masalah asuransi, lalu pasar modal. Iya, saya rasa sih sebenarnya tidak harus gitu ya. Saya tidak merasa harus dari satu sektor tertentu. Tapi yang penting dia memiliki suatu wawasan yang cukup luas, terus mungkin keterbukaan gitu ya ketika melihat suatu case itu bisa menyeluruh ya. Dan saya rasa sih tadi ya dengan perkembangan yang saat ini ya minat mungkin investasi di investor secara umum lagi bergeser banyak sekali gitu dan tadinya mungkin traditional investment di perbankan sekarang mulai banyak sekali di pasar modal bahkan mulai beranjak ke instrumen lainnya yang sebenarnya di luar ranah pasar modal ya seperti misalnya Bitcoin, komoditi dan lain sebagainya. Terus kemudian juga tadi ya dari mungkin dari fintech gitu ya, melalui fintech mereka mungkin investasi langsung melalui crowdfunding atau melalui peer to peer dan lain sebagainya. Ada boleh juga sih sebenarnya ada baiknya mungkin latar belakang yang berbeda misalnya dari tadi ya pasar modal itu bisa juga ya mungkin bisa menambah color yang berbeda untuk tadi ya mengakomodir
dinamika yang ada saat ini. Baik.